Setelahnya, aku pun kembali meninggalkan mereka yang masih bergeming persetan dengan harga diri Kevin saat aku memanggil istrinya dengan sebutan gundik. Toh Kevin sendiri tidak mau membuka mata perihal istrinya yang memang pelacur. Aku melangkah dengan perasaan yang sesak luar biasa. Bahkan, tamparan yang baru pertama kali kudapatkan dari seorang lelaki yang bergelar suamiku itu masih menyisakan rasa perih dan panas yang menjalar di pipiku. Aku menutup pintu dengan kasar hingga menimbulkan bunyi dentuman akibat beradanya tembok dan daun pintu. Kulempar ponsel dan tas yang tadi kubawa ke atas ranjang. Lalu aku melangkah menuju ke arah meja rias. Aku mendudukkan tubuhku di sana. Terlihat dengan jelas jejak merah bekas tamparan itu. Aku mengusap pipiku yang terasa begitu perih. Seketika rasa sesak kembali menyeruak saat bayangan pengkhianatan yang dilakukan oleh suamiku berkelebat di pelupuk mataku. Di saat rasa cinta sudah tumbuh subur di dalam sini, kebenaran yang begitu menyesakkan itu telah terungkap. Wanita mana yang tak sakit hati, manakala mendapati sang suami telah berbagi hati. Namun, aku bukanlah sosok wanita yang rela tersakiti hanya untuk mempertahankan seseorang yang kucinta. Bukan, aku bukan perempuan seperti itu. Akan tetapi, aku hanyalah perempuan biasa yang juga bisa patah. Apalagi setelah mendapatkan perlakuan Mas David menginjak-injak harga diriku di depan perempuan yang saat ini menyandang gelar musuhku. Seseorang yang tengah mengibarkan bendera perang denganku. Sungguh, aku bertahan bukan karena masih mengharapkan cinta Mas David. Bukan karena mengharapkan Mas David meninggalkan Nora yang menjadikanku satu-satunya ratu di hatinya. Bukan karena itu. Bahkan, jika satu saat hal itu benar-benar terjadi, saat dimana Mas David menyesali perbuatannya, menerima dirinya untuk kembali, juga tak akan pernah terjadi. Pantang bagiku mempertahankan seorang lelaki pengkhianat. Sakit hatiku telah ditipu oleh suamiku dan iparku. Dan mungkin saja nanti akan bertambah tersangkanya setelah terkuak semuanya. Rasa sesak itu semakin menjadi, hingga lambat laun pandangan ini terasa mengabur seiring cairan bening yang mulai memenuhi kelopak mata. Dan pada akhirnya cairan bening itu membentuk suatu gumpalan yang jika aku berkedip sekali saja akan meluncur saat itu juga. Lihatlah Mah, Pah, seperti inilah sosok lelaki yang kalian pilihkan untuk menemani sisa usia putrimu ini. Sejenak aku memejamkan kedua mataku. Gumpalan bening itu meluncur dari sudut mataku hingga membentuk anak sungai di wajahku. Aku semakin terisak. Buliran-buliran bening itu terus berdesakan mencari jalan keluarnya. Aku tak sanggup membayangkan betapa sakit hatinya, betapa kecewanya kedua orang tuaku saat melihat putrinya diperlakukan seperti ini. Mungkin jika mereka tahu bagaimana watak lelaki yang dipilihnya itu, kedua orang tuaku akan menyesali keputusan yang menerima perjodohan itu seumur hidup. Hanya saja, aku membutuhkan bukti-bukti untuk menguak kebusukan mereka, untuk ketunjukkan kepada kedua orang tuaku, dan untuk menggugat cerai lelaki itu. Aku meletakkan kedua tanganku di atas meja rias. Setelahnya, kuletakkan kepalaku dengan tangan sebagai bantalnya. Air mata itu terus mengalir, hingga pada akhirnya kedua netra ini benar-benar terpejam. Harus berapa kali aku harus mengingatkan kamu, Nora? Samar-samar, aku mendengar suara Kevin yang bernada penuh dengan rasa geram, hingga membuatku beberapa kali mengerjapkan mataku. Aku mengangkat kepalaku yang berbantalkan kedua tanganku. Ternyata aku tertidur di meja rias,
dan entah berapa lama aku sudah tertidur dengan posisi duduk seperti ini. Aku mengusap wajahku dengan kedua telapak tanganku secara kasar. Setelahnya, aku mendapati kedua netraku yang terlihat begitu sembab. Kenapa kamu marah? Kamu gak terima? Kali ini suara dari Nora yang terdengar. Kedua telingaku menangkap terjadi perdebatan di luar sana. Aku bangkit dari tempat dudukku, lalu melangkah menuju ke arah pintu kamar. Setelahnya aku raih gagang pintu, lalu kubuka sedikit daun pintu dengan begitu pelan, tentu agar tak menimbulkan suara dari sini. Dengan pintu yang sedikit terbuka, aku bisa melihat Nora dan Kevin sedang bertengkar. Ucapan demi ucapan yang keluar dari mulut mereka penuh dengan nada penekanan. Sekali lagi aku katakan, Nora, jangan terlalu sering berhubungan dengan Mas David. Kalau kamu masih ingin bebas dari pandangan Mbak Raya. Seketika jantungku berdegup lebih kencang saat mendengar satu kalimat yang keluar dari mulut Kevin. Apa maksudnya ia berbicara seperti itu? Apa aku salah mendengarnya? Apa kedua telingaku sedang bermasalah? Sepertinya tidak. Gendang telingaku masih dalam keadaan baik-baik saja. Aku semakin mempertajam pendengaranku, hingga suara decihan kecil yang keluar dari mulut Nora pun juga tertangkap di telingaku. Bilang saja kalau kamu gak suka kan lihat aku dan David bersama. Astaga, Nora. Terlihat dengan jelas Kevin mengacak rambutnya dengan frustasi. Terlihat dengan jelas raut wajah yang begitu geram. Kamu cemburu kan? Kamu gak suka kan kalau aku dekat-dekat dengan David? Bentak Nora lagi. Aku menghembuskan napas berat. Dan kali ini satu kebohongan, kebusukan telah terkuak dengan sendirinya. Apa perlu aku ingatkan sekali lagi tentang perjanjian kita sebelum menikah? Hubungan kita hanya sebatas status. Ingat Kevin, hanya status. Ucap Nora dengan penuh penekanan di setiap katanya. Aku masih mencerna kata demi kata, kalimat demi kalimat yang meluncur dari perdebatan mereka. Apa mereka tak tahu jika aku ada di sini? Atau saking asyiknya perdebatan mereka hingga akhirnya membuat mereka tak menyadari adanya kehadiranku di kamar ini yang pasti bisa mendengar pertengkaran mereka. Aku tahu soal itu. Bahkan tanpa kamu ingatkan sekalipun, aku masih sadar jika hubungan kita hanya sebatas status. Tapi aku hanya ingin memintamu untuk sedikit berhati-hati saja. Tahanlah perasaan kamu. Jika kalian ingin bermesraan, kalian bisa melakukan di luar. Sewa hotel. Apa susahnya? Lihatlah, kamar kalian hanya dibatasi oleh tembok. Kalau sudah seperti ini, lalu bagaimana? Ucap Kevin yang kali ini nada suaranya sudah sedikit melunak. Semua juga demi kebaikan kalian semua. Lanjut Kevin. Aku semakin dibuat ternganga melihat kebenaran di depan mata. Aku benar-benar tak menyangka sama sekali dengan kenyataan yang telah terkuak. Jangan pernah urus dan ikut campur. Suara derap langkah mulai terdengar, hingga pada akhirnya, brak! Pintu kamar Nora yang terletak di samping kamarku tertutup dengan begitu kerasnya. Cepat aku menutup kembali daun pintu, jangan sampai Kevin melihatku berada di sini. Saat pintu kamar kembali kututup, masih terdengar dengan jelas saat Kevin terus memanggil nama Nora, sembari mengetuk-ngetuk pintu kamar mereka. Aku mengunci daun pintu. Setelahnya, aku kembali berjalan menuju ke arah ranjang, mendaratkan tubuh di bibir ranjang dengan perasaan tak karuan. Benarkah yang kudengar tadi? Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah ada sesuatu yang tidak aku ketahui selama ini?
Kenapa Kevin sepertinya mendukung sekali perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya dan juga kakaknya? Permainan dan sandiwara macam apa yang saat ini telah mereka mainkan? Ah, bodoh sekali diriku. Hingga selama ini sedikit pun aku tak mencurigai permainan yang dilakukan oleh keluarga ini. Entah aku yang terlalu bodoh atau mereka yang terlalu pandai dalam bersandiwara. Terlalu lihai dalam memainkan setiap peran yang telah mereka ciptakan. Ibu mertua yang selama ini begitu baik padaku, apakah beliau juga terlibat dalam sandiwara yang telah mereka ciptakan ini? Ah, aku semakin dibuat penasaran oleh mereka. Begitu banyak pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang saat ini bersarang di kepalaku. Begitu banyak teka-teki yang harus aku pecahkan secepatnya. Ya, aku harus mencari tahu semua ini. Aku harus mengetahui semuanya sebelum aku benar-benar menebak keluarga ini dari hidupku. Beberapa jam aku hanya mengurung diri di dalam kamar. Bibi yang sedari tadi mengetuk-ngetuk pintu untuk memanggilku pun aku abaikan. Hingga pada akhirnya ketukan pintu kembali terdengar. "Bu Raya, Bibi mau antarkan makan malam," ucap Bibi dari balik pintu. Ya, sedari tadi Bibi memanggilku untuk melakukan makan malam. Akan tetapi diri ini enggan sekali untuk keluar dari dalam kamar. Malah sekali rasanya bersitatap dengan mereka yang saat ini tengah memakai topeng. Karena rasa lapar yang memang sudah tak tertahankan, akhirnya aku bangkit dari pembaringan dan beringsut dari ranjang. Setelahnya, aku menjajakan kaki menuju ke arah pintu, membuka pintu kamar, hingga setelah kupersilahkan Bibi masuk ke dalam kamar, sembari membawa nampan yang berisi makan malam. "Taruh di meja saja, Bi," ucapku dengan malas. "Baik, Bu." Terlihat dengan jelas, Bibi mulai meletakkan satu persatu makanan dan juga minuman ke atas meja. Setelahnya, Bibi pamit untuk melanjutkan pekerjaannya. Aku melangkah menuju di mana makan malamku sudah terhidang, mengambil piring yang sudah dilengkapi oleh nasi beserta teman-temannya. Aku mulai menyendokkan makanan itu masuk ke dalam mulutku. Setelah menyelesaikan makanku, aku pun meletakkan piring kotor itu ke dapur. Sebenarnya bisa saja sih aku meminta Bibi untuk mengambilnya. Hanya saja aku tidak ingin menyuruh Bibi karena kasihan. Ini sudah malam, pasti Bibi sedang istirahat. Aku sedikit melirik ke arah kamar Kevin dan juga Nora, ingin melihat apakah yang terjadi pada mereka setelah pertengkaran itu. Namun, sepertinya tidak ada yang menunjukkan aktivitas apapun di sana, dan terlihat sangat sepi, seperti seolah-olah mereka sudah tertidur, padahal jam baru menunjukkan pukul 9 malam. Biasanya juga Nora jam segini belum tidur, karena aku sering mendengar suara dia yang menonton film drakor di ponselnya. Akan tetapi, ya sudahlah, aku tidak terlalu peduli sama hal itu. Yang jelas malam ini aku benar-benar ingin istirahat dan tidak ingin diganggu karena aku merasakan lelah di tubuhku. Setelah seharian ini aku dipusingkan oleh laporan dari Sinta dan juga kejadian yang barusan menimpaku. Setelah aku mengembalikan piring ke dapur, lantas aku melangkahkan kaki kembali menuju ke kamar. Tidak lupa aku mengunci kamarku, sebab aku malam ini benar-benar malas jika harus tidur satu ranjang dengan Mas David. Terserah dia mau tidur di mana malam ini. Aku tidak peduli. Dia masih bisa tidur di kamar tamu kan? Di rumah ini masih ada kamar kosong 2 lagi. Jadi terserah dia mau tidur di mana. Aku merebahkan tubuhku menarik selimut dan mematikan nadering di ponselku agar aku bisa istirahat dengan tenang tanpa diganggu dengan suara ponsel yang bikin aku terkejut saat tertidur nanti.
Setelah aku mematikan lampu kamar dengan hanya membiarkan lampu kamar mandi yang menyala, aku pun mulai memejamkan mata dan akhirnya aku mulai terbuai ke alam mimpi. Aku mengucap mata dan mengerjapkan mata berkali-kali, sebab sinar matahari yang menerobos masuk di sela-sela antara gorden kamarku dan juga jendela membuat mataku sedikit silau. Lantas, aku mengambil ponsel yang aku letakkan dan aku cas di atas nakas dan melihat jam di ponsel tersebut sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Hari ini kebetulan aku memang tidak lagi sholat, sebab tamu bulananku sedang berkunjung sudah 2 hari ini. Aku sedikit bebas dari kewajibanku untuk menjalani sholat 5 waktu. Mataku sedikit memicing saat melihat ada beberapa pesan yang masuk dari nomor yang kuberi nama Cindy. Cindy adalah temanku semasa di kampus dulu, dan sampai saat ini aku dengan Cindy pun masih berhubungan dengan baik, meskipun aku dan Cindy sudah jarang bertemu karena kesibukanku dan juga kesibukan Cindy. Akan tetapi, aku masih lancar berkomunikasi dengan Cindy lewat ponsel. Aku lekas membuka pesan yang Cindy kirimkan untukku. Aku sedikit mengerutkan dahi, sebab dalam pesan itu, Cindy mengajakku untuk bertemu. Raya, gimana kabarmu? Mudah-mudahan sehat. Oh iya, aku ingin ketemu sama kamu, bisa? Begitulah kira-kira pesan yang Cindy kirimkan padaku. Selang beberapa detik, Cindy kembali mengirimkan pesan untukku. Kalau bisa hari ini kita ketemu ya. Segera hubungi aku kalau kamu sudah membaca pesan ini. Aku ingin mengajak kamu ketemu karena ada hal yang ingin aku sampaikan sama kamu tentang suami kamu. Aku mengerutkan kening membaca pesan itu. Ada apa Cindy ingin membahas tentang Mas David? Apakah ini ada hubungannya dengan hubungan Mas David dan Nora juga? Tapi memangnya mereka saling kenal? Berbagai pikiran muncul dalam benakku. Namun semakin aku memikirkannya, semakin kepalaku sakit karena aku tidak menemukan jawaban. Sebab yang aku tahu, Cindy hanya mengenal Mas David. Itu pun saat pernikahanku dulu. Dan ia hanya bertemu dengan Mas David juga hanya 3 kali saja, selebihnya tidak pernah lagi. Palingan aku hanya bertukar kabar lewat ponsel, atau Cindy yang tahu Mas David melalui postinganku di media sosial. Karena aku juga sering memposting fotoku dan juga Mas David ke media sosial milikku. Memangnya ada apa dengan suamiku, Sin? Kok kayaknya sepenting itu? Aku membalas pesan Cindy. Tidak berselang lama, pesanku sudah centang 2 dan berwarna biru. Itu artinya Cindy sudah membaca pesan yang kukirimkan itu. Bahkan di atas layar sudah tertera, Cindy sedang mengetik. Aku pun dengan sabar menunggu balasan Cindy. Tring, tring. Kembali ponselku bergetar dan berbunyi. Aku segera membuka pesan yang dikirim oleh Cindy. Aku gak bisa menjelasinya lewat ponsel. Baiknya kita ketemu, biar semuanya lebih jelas. Baiklah, jam istirahat nanti kita ketemu di kafe depan kantormu. Nanti aku yang kesana. Oke. Aku kembali meletakkan ponselku ke atas nakas dan bergegas membersihkan tubuhku di kamar mandi. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11.30 dan itu artinya sebentar lagi Cindy akan keluar untuk makan siang. Aku pun bersiap-siap membereskan pekerjaanku di butik milikku. Oh iya, aku belum pernah cerita. Selain aku memiliki kafe yang dipegang oleh Sinta, aku juga memiliki butik yang cukup ternama di kota ini yang aku percayakan pada Tari. Namun butik ini jarang sekali aku kunjungi karena aku paling hanya sebulan sekali mengunjunginya untuk mengambil rekapan data laporan pemasukan keuangan dalam 1 bulan. Beruntung Tari adalah karyawanku yang jujur.
Itulah sebabnya aku mempercayakan butik ini kepadanya. Aku memang lebih condong ke bisnis kuliner, tapi aku tetap mempertahankan butik ini karena biar bagaimanapun aku tidak bisa selalu mengandalkan hasil dari kafeku itu. Itulah sebabnya aku harus bisa mengatur waktu untuk menjalankan keduanya. Sebenarnya papa dan mama juga sudah memintaku untuk segera mengurus perusahaan beliau karena usia papa yang sudah tidak muda lagi. Namun aku sendiri tidak terlalu mengerti dengan bisnis yang papa bangun dalam bidang properti. Aku jauh lebih suka di bisnis yang aku jalani saat ini, dan beruntung kedua orang tuaku memakluminya dan tidak memaksa. Namun mereka tetap menyarankanku agar aku mau belajar sedikit demi sedikit tentang bisnis yang papa jalani. Karena biar bagaimanapun, bisnis itulah yang sudah membuat hidup keluargaku menjadi seperti sekarang ini. Mobilku sudah memasuki halaman parkir di kafe depan tempat Cindy bekerja. Aku mencari-cari keberadaan Cindy, hingga akhirnya mataku menemukan sosok yang sedang aku tuju. Cindy duduk di meja nomor 10. Akan tetapi, Cindy tidak sendirian, melainkan ada satu lagi temannya perempuan yang aku sendiri tidak mengetahuinya. Cindy mengangkat tangannya dan melambai padaku saat melihat aku sudah berjalan ke arahnya. Setelah sampai di meja yang diduduki Cindy, aku pun lantas cipika-cipiki dengan Cindy karena sudah berapa bulan terakhir memang tidak bertemu dengannya. Hai Raya, gimana kabarnya? Udah lama nggak ketemu, makin cantik aja nih, ucap Cindy padaku. Aku pun mengulas senyum mendapat pujian dari Cindy. Kamu bisa aja, kamu juga makin cantik kok. Oh iya, ada apa nih tumben-tumbenan ngajak aku keluar siang-siang begini? Biasanya juga pas hari libur kamu ngajak aku me time, ucapku lagi pada Cindy. Duduklah dulu, pesan makanan atau minuman dulu, sebelum hal penting itu aku sampaikan. Aku mengulas senyum menjawab ucapan Cindy. Setelahnya, aku pun memanggil pelayan dan memesan makanan dan minuman, karena kebetulan aku juga sudah lapar dan haus. Sembari menunggu pesananku datang, aku kembali menanyakan pada Cindy perihal apa yang memintanya untuk aku datang ke sini menemuinya. Ada apa sih, Sin? Kok tiba-tiba aja kamu nyuruh aku ke sini? Buruan cerita, aku penasaran ini. Sebelumnya, kenalin dulu, ini teman satu divisi sama aku, namanya Maira. Aku dan Maira saling mengulurkan tangan dan mengenalkan diri. Setelahnya, Cindy kembali berbicara. Jadi, Maira ini dulunya kakak kelas si David dan juga Nora. Aku mengerutkan dahi, mencoba mencerna ucapan Cindy barusan. Maksudnya, Mas David sama Nora dulu satu sekolahan gitu? Iya, mereka satu sekolahan. Memangnya David gak pernah cerita sama kamu? Aku menggeleng menjawab ucapan Cindy. Terus, masalahnya apa? Masalahnya, dulu David dan Nora itu adalah sepasang kekasih. Dadaku berdegup kencang. Fakta baru lagi yang aku temukan tentang Mas David dan juga Nora. Benarkah kalau mereka sepasang kekasih? Tanyaku lagi memastikan pada Cindy dan Maira. Iya Mbak Raya, Nora dan David itu dulu adik kelasku. Mereka sepasang kekasih. David itu dulu populer di sekolahan kami karena dia itu tampan. Banyak wanita yang menyukainya dan mengejar cinta David. Tapi seperti yang aku dan teman-teman ketahui, kalau David melabuhkan pilihannya pada Nora, yang notabene adalah seorang gadis yatim piatu, yang besar di panti asuhan, yang tidak jauh lokasinya dari sekolahan kami dulu. Tunggu dulu. Ini maksudnya gimana ya? Kok tiba-tiba langsung bisa kamu kenal sama Nora? Tanyaku pada Cindy. Karena setauku Cindy hanya mengenal Mas David.
Jadi gini loh, kan tadi pagi aku tuh iseng-iseng aja gitu buka-buka akun medsosku. Nah, kita kan berteman nih di media sosial. Foto kamu sama David beberapa hari yang lalu muncul dong di berandaku. Nah, pasti Maira ini juga ada di sebelahku. Jadi dia kaget dong waktu ngeliat foto kamu sama David. Terus dia tanya, itu si David kan ya? Aku jawab dong, iya. Kamu kenal sama David? Aku tanya sama Maira, dan Maira jawab kenal. Katanya si David adik kelas dari Maira. Ya sudahlah, akhirnya aku dan Maira cerita kesana kemari ngalur ngidul, nggak jelas arahnya. Ya, namanya juga perempuan kan. Sampailah saat si Maira bilang, dulu David pernah punya pacar namanya Nora. Maira bilang, Maira kira justru David akan menikah sama Nora. Karena David sama Nora itu terkenal di sekolah dengan julukan Romeo dan Juliet. Karena memang sejak awal orang tua dari David ini tidak menyetujui hubungan antara David dengan Nora, yang hanya seorang gadis yatim piatu yang tinggal di panti asuhan. Itulah kenapa aku sangat tertarik dengan cerita yang Maira katakan sama aku. Jadi Maira ini terkejut dong waktu melihat foto kamu dan juga David. Katanya Maira pikir istri David itu adalah Nora. Tapi kenapa malah kamu, dan ternyata kamu itu adalah temanku. Entah ini kebetulan atau enggak, yang jelas aku juga baru tahu kalau antara David dan Nora ada hubungan. Bukannya Nora itu adik ipar kamu kan? Tanya Cindy padaku. Jujur saja apa yang diucapkan padaku ini membuat aku terkejut. Sangat terkejut dengan fakta baru yang aku temukan hari ini. Jadi, Mas David dan Nora adalah sepasang kekasih dulunya. Lalu kenapa bisa malah Nora yang menikah dengan Kevin? Makin memikirkannya, kepalaku semakin pusing. Jadi beneran Mbak, mereka ini sepasang kekasih dulunya? Tanyaku lagi pada Maira, untuk memastikan apakah itu benar atau telingaku yang salah mendengar. Benar Mbak, mereka ini sepasang kekasih terkenal dengan sebutan Romeo dan Juliet, karena cinta mereka yang tidak direstui sama orang tua si David. Makanya aku kaget saat melihat foto David sama Mbak Raya. Aku pikir David jadi menikah sama si Nora. Rupanya Nora justru menikah sama adiknya David. Itulah yang bikin aku terkejut dan menceritakan semuanya sama Cindy. Raya, kamu harus selidiki ini. Ini sudah tidak masuk akal lagi. Aku justru menduga kalau antara Nora dan David masih ada hubungan. Logika sajalah, mereka dulu sepasang kekasih, tapi sekarang malah Nora menikah sama Kevin, dan David menikah sama kamu. Apa kamu nggak curiga, Ray? Tanya Cindy padaku. Sebenarnya hal ini juga sih yang sedang aku pikirkan beberapa hari ini. Coba kamu lihat ini, ucapku pada Cindy, sembari memberikan rekaman CCTV tentang video Mas David dan juga si Nora. Dapat kulihat wajah keterkejutan mereka saat melihat rekaman itu. Astaga, ini benar-benar gila. Terus kenapa kamu masih diam aja? Udah ada bukti kayak gini. Masalahnya, aku udah ngasih tahu kemarin sama Kevin juga sama ibu mertuaku. Tapi apa kalian tahu yang terjadi? Malah justru aku yang dipojokkan sama mereka. Kalau aku yang sudah memfitnah Mas David dan juga Nora. Ya udah, kalau gitu kamu ngomong aja sama orang tua kamu tentang video ini. Bereskan masalahnya. Kamu tinggal ajukan gugatan cerai kalau memang kamu ingin cerai sama-sama David. Ucap Cindy lagi. Masalahnya, nggak segampang itu Cindy. Pernikahanku ini adalah perjodohan. Ya, meskipun memang dulu awalnya aku juga suka sih sama Mas David. Tapi kan tetap saja antara ibuku dan ibu Mas David ternyata memang sahabat, dan mereka sudah menjodohkanku dan Mas David dari dulu. Kalau aku hanya memberikan video ini, takutnya nanti mamaku nggak percaya dan justru menganggapku sama seperti mereka.
Aku hanya ingin memfitnah Mas David dan juga Nora. Terus aku harus bagaimana? Paling enggak, aku harus memiliki bukti yang banyak dulu dong tentang hubungan mereka. Baru aku memberikan bukti-bukti itu sama orang tuaku. Kalau aku pribadi sih, ya sudah nggak sudi lagi meneruskan rumah tangga seperti ini. Raya, bukannya dulu kamu pernah cerita sama aku kalau pertemuanmu dengan David itu karena nggak sengaja ya? Apa kamu nggak curiga kalau itu hanyalah bagian rencana dari mereka? Aku menatap Cindy dengan dahi berkerut. Maksud kamu, Sin? Mereka juga merencanakan pertemuan antara aku dan David gitu? Dan seolah-olah kalau kita nggak sengaja bertemu. Terus Mas David membuat sandiwara seolah-olah aku dan dirinya memang dipertemukan karena takdir Tuhan gitu. Cindy mengangguk mantap, membuatku semakin berpikir keras tentang semua ini. Bersambung.